Hai para Sundaders, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur dari cerita film The Mad Monk yang rilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang seseorang pria yang selama ini tak sadarkan diri bahwa dirinya memendam potensi kekuatan tertinggi sampai level dewa. Hingga pada akhirnya itu semua terkuak saat dirinya terpaksa berhadapan dengan sosok Kaisar Naga raksasa yang telah memusnahkan seluruh kota. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pada suatu hari, di istana Kekaisaran Naga sedang ada pertemuan darurat. Rupanya sang Kaisar Naga sedang mengumpulkan pasukan elitnya, lalu memanggil salah satunya yang bernama Zuhe, sang siluman ular ahli teleportasi. Selain itu, Zuhe juga dikenal dapat meramalkan mimpi dengan tepat. Sang naga pun menceritakan mimpinya. Dan dengan cepat Zuhe meramalkan bahwa akan ada seorang pria yang menjadi hambatan besar bagi Kaisar Naga, yang telah berencana untuk menghancurkan ibu kota, untuk memulai menjadikan umat manusia sebagai budak para siluman. Dan dengan demikian, Kaisar Naga langsung mengutus Yabuho, sang siluman ikan, dan Popoi, sang siluman daun, untuk membunuh manusia yang menjadi ancaman tersebut. Dan untuk mempermudahnya, Kaisar Naga juga memberi Popoi itu sebuah selendang sakti yang berfungsi sebagai pemberi tanda saat menemukan pria tersebut. Dan film pun beralih ke sebuah ibu kota dengan dinamika dan rutinitas manusia di dalamnya. Saat itu terlihat seorang pria yang berhasil mencuri lalu kabur. Korban pun berteriak disertai orang-orang yang membantu mengejar pencurinya. Namun di tengah pengejarannya, tiba-tiba semuanya terhenti alias terdiam dan waktu pun berhenti. Lalu datanglah seorang pengemis yang dengan gembira melewati orang-orang dan menaruh bekas semangkanya tepat di bawah si maling yang sedang melompat. Tanpa waktu yang lama, ia pun segera menonaktifkan jurusnya. Lalu si maling pada akhirnya berhasil dihakimi oleh warga setempat. Dan ya, ternyata itu hanyalah mimpi dari seorang pria bernama Xin Yuan yang merupakan anak menteri yang mendiami ibu kota tersebut. Ia pun terbangun dengan perasaan bahagia. Dan lebih bahagia lagi saat tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang sangat cantik yang tanpa ia ketahui adalah Popoi, sang siluman daun yang ditugaskan Kaisar Naga untuk membunuhnya. Tanpa diduga, hujan pun mulai turun. Xin Yuan yang pernah belajar sihir dari sebuah buku kuno yang tak sengaja ia temukan pun segera melakukan aksinya, lalu memayungi Popoi dan memperkenalkan diri. Saat itu Popoi segera menyadari tanda yang dikeluarkan dari selendang pemberian sang Kaisar Naga. Tapi entah mengapa Popoi merasakan sesuatu yang berbeda dari targetnya kali ini, sehingga ia pun justru diajak oleh Xin Yuan ke kediaman mewahnya, lalu bertemu sang menteri alias ayah Xin Yuan. Saat itu juga, Xin Yuan menyampaikan pada ayahnya sesuai dengan penjelasan Popoi sebelumnya bahwa saat ini Popoi sedang berusaha mencari rumah keluarga yang telah meninggalkannya sejak kecil. Karena iba dengan keadaannya, menteri pun mengizinkan Popoi untuk tinggal sementara di kediamannya. Singkat cerita, malam pun tiba dan semakin larut. Saat itu, diam-diam Xin Yuan mengajak Popoi mengintai maling yang ia pergoki. Setelah itu, Xin Yuan pun menunjukkan kejantanannya dengan mendatangi maling tersebut, yang ternyata itu adalah Yabuho, si siluman ikan, dan pertarungan pun dimulai. Rupanya kesaktian Xin Yuan di luar dugaan. Ia pun mengerahkan kekuatannya. Namun sayang, Xin Yuan tak kuasa mengendalikan kekuatan pedang sihirnya. Dan dengan demikian ia pun segera kabur mengajak Popoi. Untungnya pedang-pedang sihir tersebut dapat merasakan energi siluman di dekatnya dan menyerang Yabuho hingga terpental dan kepalanya terbentur dinding dengan kerasnya. Singkat cerita, malam itu saat Popoi ingin beristirahat, tiba-tiba ia merasakan kehadiran Yabuho. Ia pun segera keluar dan bertemu dengannya. Tapi siapa sangka, akibat terbentur kepalanya, ingatan wajah siluman Yabuho hilang entah kemana, hingga dirinya pun tak ingat lagi namanya, bahkan misi dari sang Kaisar Naga.
Popoi pun segera meramalkan mantra pada sebuah air lalu berkomunikasi dengan Kaisar Naga untuk menjelaskan kondisi Yabuho. Tanpa basa-basi, sang kaisar justru menyuruh Popoi untuk membunuh rekannya sebelum akhirnya mantra komunikasi ditutup. Dan tentunya Popoi tak tega melakukan hal tersebut. Pada akhirnya Popoi pun memberi Yabuho atribut pengemis dan menyuruhnya pergi menjauh sebelum ia berubah pikiran. Hari-hari pun berlalu hingga tiba sang menteri dikabarkan oleh kepala biksu dan kepala tabib bahwa ada salah satu kawasan yang terjangkit wabah mematikan yang telah menghilangkan banyak nyawa penduduk. Saat itu, terlihat Popoi terkejut bertemu lagi dengan Yabuho yang sudah memakai pakaian resmi pengemis. Tak lama kemudian Xin Yuan pun datang lalu menanyakan apa yang telah terjadi. Popoi yang terkejut menjawab sebisanya dan keluarlah kata-kata bahwa pakaian pengemis ini sangatlah istimewa. Nah, mendengar hal itu pun, Xin Yuan yang sudah jatuh hati dan ingin menarik perhatian Popoi. Tanpa pikir panjang ia segera mengajak Yabuho pergi menjauh untuk membeli busana yang dipakai oleh Yabuho. Setelah itu, karena Popoi sudah keburu pergi, ia pun memutuskan berjalan-jalan dan di sanalah pertama kalinya Xin Yuan didatangi oleh Zhu He yang tentu saja berniat untuk menghabisinya. Tanpa basa-basi, Zhu He langsung memburunya. Xin Yuan yang masih belum stabil ilmunya beberapa kali mengalami kegagalan jurus. Namun saat itu bertepatan dengan datangnya Popoi dan Zhu He pun langsung mengarahkan senjatanya untuk menghabisi Popoi. Disitulah Xin Yuan pada akhirnya bisa kembali mengeluarkan kesaktiannya demi melindungi wanita yang dia cintai. Hingga pada akhirnya Zhu He pun terpaksa mundur untuk kabur. Keesokan harinya, keadaan di depan rumah menteri menjadi sangat kacau. Warga melakukan demo karena merasa bingung banyak saudara dan sanak pemilihnya yang tiba-tiba meninggal terjangkit wabah misterius yang tanpa mereka ketahui telah disebarkan oleh Zhu He, sang siluman ular. Dan disitulah Xin Yuan datang untuk menenangkan warga dan setelah mengajak warga untuk berpikir logis dan memotivasi berjuang bersama, pada akhirnya keadaan kembali tenang. Namun keesokan harinya, Xin Yuan dan ayahnya terkejut saat memergoki warga yang membawa orang-orang yang telah terjangkit wabah untuk dibuang ke jurang. Walaupun beberapa di antaranya masih hidup, Xin Yuan berusaha melarangnya, tapi ia tak kuasa hingga warga tetap menjalankan niatnya. Singkat cerita, di malam harinya, Zhu He pun mulai menampakkan diri di hadapan warga. Untungnya di situ ada Xin Yuan yang segera melawan. Namun dengan liciknya Zhu He pun kabur lagi. Dan setelah dirasa aman, di suatu tempat Zhu He meramalkan mantra untuk berkomunikasi dengan Kaisar Naga, lalu mengabarkan bahwa Popoi dan Yabuho telah berkhianat. Kaisar Naga pun sangat marah dan berencana segera menghancurkan kota seorang diri. Namun Zhu He cari muka dengan pede berkata akan menghabisi semuanya seorang diri, sehingga Kaisar Naga pun tak perlu repot-repot. Malam pun berlalu hingga keesokan harinya. Xin Yuan yang sedang bersantai mendapatkan kabar mengejutkan bahwa ayahnya dipergoki warga terjangkit wabah saat sedang berjalan belusukan di tengah kota. Lalu para warga pun membawa ayahnya untuk dibuang ke jurang agar tidak menularkan wabah. Untungnya Xin Yuan berhasil menghadang para warga dan memarahi mereka serta mengingatkan betapa baiknya sang ayah dalam memimpin ibu kota. Namun di tengah meluap emosi, tiba-tiba ayahnya sendiri yang berkata pada Xin Yuan bahwa dirinya ingin dibuang saja ke jurang seperti masyarakat lainnya. Mendengar hal itu pun Xin Yuan mengambil inisiatif untuk menggendong sendiri sang ayah lalu pergi menjauhi ibu kota agar tak membuat khawatir para warga yang takut tertular. Hingga tak terasa malam pun tiba, obat untuk wabah pun belum ditemukan. Sang ayah dalam sekarat yang memberi wejangan pada Xin Yuan agar tak boleh dendam pada siapapun. Harus selalu memaafkan dan berbelas kasih agar bisa hidup bahagia dan dapat mengeluarkan potensi terbaiknya sebagai manusia. Setelah itu sang ayah pun pada akhirnya meninggal dengan tenang. Dalam proses pembakaran tubuh sang ayah, Xin Yuan tiba-tiba mendapat ilham untuk melatih fokus dan kemampuannya di sana. Sementara itu, di ibu kota, Zhu He kembali datang di hadapan warga dan tanpa bersusah payah, ia pun segera membantai para warga dengan jurus teleportasi dan senjata tajamnya. Para warga pun kebingungan. Semua usaha warga terlihat tak berguna di hadapan Zhu He.
Hingga pada akhirnya Popoi pun datang menyerangnya. Tapi siluman daun tentu bukanlah tandingan siluman ular, dan Popoi pun terkena panah beracun dan Zue segera merubah menjadi siluman ular raksasa untuk membunuh Popoi. Akan tetapi tiba-tiba sebuah sihir pelindung pun menghadangnya. Lalu datanglah Shen Yuan dengan mod serius dan kalem mengeluarkan pedang sihir, lalu menebaskan siluman ular raksasa dalam sekali tebasan hingga musnah tak tersisa. Setelah itu, ia menggendong Popoi yang terluka untuk diobati dan dibawa ke kamarnya. Namun para warga pun berdatangan dengan merasa sangat bersalah karena Shen Yuan masih berbaik hati untuk menolong mereka, walaupun apapun yang telah mereka lakukan pada mendiang ayahnya. Hari pun berlalu hingga malam kembali datang. Di tempat istananya, sang kaisar sang naga sedang marah ketika menyadari semua anak buah suruhannya gagal menjalankan misi. Ia pun segera bangkit dari sarangnya untuk turun langsung menyerang salah satu kota. Bertepatan dengan itu, Shen Yuan melihat dari kejauhan bahwa salah satu wilayahnya sedang mengalami kebakaran hebat. Ia pun segera menuju ke sana. Namun karena jarak yang cukup jauh hingga fajar pun tiba, di sana hanya tersisa puing-puing runtuhan beserta tubuh-tubuh manusia yang terbakar hangus. Bersamaku Popoi, ia hanya bisa bersedih. Dan tiba-tiba datanglah sang kaisar naga. Tanpa basa-basi, kaisar naga pun menyerang hingga ia terpental dan tak sadarkan diri. Akan tetapi rupanya kesaktian Shen Yuan belum mampu menghadang semburan api sang kaisar. Popoi pun mencoba melawan, akan tetapi jelas kekalahan ada di depan mata. Popoi yang merupakan siluman daun jelas hanya menjadi makanan api sang naga. Hingga saat Shen Yuan tersadar, Popoi sudah dalam keadaan terdesak untuk melindunginya. Lalu tersemburlah api super panas sehingga musnah tak tersisa. Setelah itu, Shen Yuan hanya bisa sedih meratapi kekasihnya yang hangus tak tersisa sambil dipenuhi dendam luar biasa pada sang naga. Namun tak lama kemudian, Shen Yuan teringat wejangan ayahnya yang berpesan padanya agar tidak boleh ada dendam bagi makhluk siapapun. Dan setelah itu Shen Yuan dengan luar biasa berat berjuang menghilangkan dendam dalam dirinya dan mengeluarkan niat untuk membasmi sang kaisar naga demi keselamatan umat manusia dan bukan karena dendam pribadi. Dan dengan demikian, tiba-tiba Shen Yuan perlahan demi lahan memperoleh kekuatan luar biasa tingkat tertinggi di level para dewa dengan aura kemasan menyelimuti tubuhnya. Ia pun menorehkan senyum pertanda keikhlasan hati dan tingginya keilmuan. Tanpa waktu yang sangat lama, Shen Yuan terbang sambil membangkitkan kipas emas legendarisnya. Lalu dalam sekejap pun membawa sang kaisar naga berteleportasi di tempat lain agar pertarungannya pun tak membahayakan penduduk. Setelah itu, Shen Yuan muncul kembali dengan pakaian pengemis dan segera menggunakan jurus pembungkasnya, di mana helai demi helai kipas terbang menjadi sebuah tongkat raksasa yang mengunci tubuh raksasa yang sang kaisar naga hingga ia pun tak mampu bergerak alias terkunci. Shen Yuan pun dengan tenang dalam menghampiri kaisar naga dan menyentuhnya dengan jurus tapak suci pemurnian, yang mana dalam waktu yang sangat singkat membuat tubuh sang naga hancur lebur bagai batu kerikil yang berterbangan. Dan singkat cerita, keesokan harinya, di mana suasana terlihat damai dan tentram, Shen Yuan pun sedang bersantai di tepi danau yang indah. Lalu tiba-tiba film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.